apapun yang muncul pasti mental tuh ada. Mau sakit, mau apa, itu sebenarnya mentalnya ada. Yang dimaksudnya mental dulu tuh ya ketika kita meditasi ya, itu kita udah mentalnya udah sangat ini ya, sangat gelisah, ingin menyerah, udah ketakutan, udah gelisah, Pak. Itu baru kamu atasi mentalnya. Waktu muncul sakit itu selalu pasti ada mental gitu loh. Pasti ada. Mau sesulit apapun kamu berjuang gitu loh. Bisa, karena apapun ya, kita kalau ngerti cara kerjanya ya, pikiran-pikiran dan perasaannya, dia membutuhkan kesadaran kamu. Jadi kamu kasih kerja aja kesadaran kamu supaya dia nggak ke situ, kerjanya nggak ke situ, kasih kerjaan lain gitu loh. Kerjaan lain itu apa? Kita aktif jasmani. Kamu kasih dia kerjaan, kesadaran kamu supaya nggak nganggut, dikuasai oleh perasaan dan pikiran, ya kan? Nah, kamu bentengilah dengan kamu aktif jasmani. Ketika kamu aktif jasmani, dia pasti nanti reda, karena kamu kesadarannya cuekin dia nggak ada kesadaran, nggak fungsi. Perasaan dan pikirannya, kalau nggak ada kesadaran, dia nggak ada fungsi. Dia membutuhkan kesadaran. Jadi kamu bentengi kesadaran kamu kasih dia kerjaan. Bisa kamu dengan mencatat dengan cepat, kesadaran kamu dengan cepat. Ya karena kalau dia kekuatannya kuat, dia ingin cepat menguasai. Nah, kamu juga pencatatannya harus dengan cepat. Jadi kamu harus mahir, harus tahu cara mengatasinya. Karena dia masih kuat. Kamu nggak bisa lengah, nggak bisa santai. Kamu harus munculin usaha yang lebih kuat. Jadi memang harus pinter-pinter sih kalian sih. Kalau aduh lemah-lemah, santai-santai, oh habislah. Sedangkan dia ini sangat kuat, masih sangat kuat. Kamu nggak akan sanggup. Dia pasti akan menguasai kamu. Ketika kamu udah dikuasai, udah terseret, kamu kesulitan, sangat kesulitan karena udah terlanjur terseret. Kalau bisa sebelum terseret, sebelum dia kuat menguasai kesadaran kamu bentengi dulu. Kalau kamu nggak ada perjuangan punya ya, omong kosong tuh kamu bisa. Kenapa banyak orang dia nggak sanggup vipassana, akhirnya ujung-ujungnya nanti lari lagi ke samatha. Ya seperti itu, karena daya juangnya kurang. Akhirnya dia nggak mau melampaui hambatan-hambatan kilesa-kilesa yang muncul. Akhirnya menghindar sih, sebenarnya itu menghindar. Penghindaran yang halus sih. Oh harus jana dulu, harus ini dulu, harus itu dulu. Itu kan konsep yang dibuat-buat aja itu. Nggak begitu vipassana yang diajari oleh Sang Buddha, nggak begitu. Ada di sutta, kalau kalian nggak percaya, kalian cari di sutta itu ya. Ketika pencapaian saya, katanya Buddha, di malam pencapaian saya, sebelum dia mencapai waktu malam itu, ketika dia mau duduk, saya bertekad. Sebelum saya mencapai, saya tidak akan bangkit dari duduk saya. Sebelum saya capai, walaupun darah dan daging saya mengering, saya tidak akan bangkit dari duduk saya. Buddha mengajarkan kepada para biku, kalian juga harus bertekad seperti itu. Oh, tapi zaman sekarang orang bilang kalau kita bertekad berjuang itu disebut menyiksa diri katanya. Pernah dengar nggak? Lah, Buddha yang instruksi lo tuh ada di sutanya lo. Kalau ada orang yang bilang itu menyiksa diri, itu dia tidak sesuai sutta. Sesuai sutta justru Buddha bilang kalian harus bertekad seperti itu. Maksudnya Buddha, kalian jangan mau kalah sama kilesa, kamu harus berjuang. Bukan menyiksa diri yang seperti yang petapa telanjang itu. Ada tuh petapa telanjang itu dia memang menyiksa diri, dia duduk di atas paku lah, berdiri satu kaki lah, apa-apa aja itu baru menyiksa diri. Kalau kamu melawan kilesa itu bukan menyiksa diri, itu supaya kamu jangan mengulang diri kamu yang dulu. Itu yang muncul itu karena itu diri kamu yang dulu. Itu adalah buah karma kamu, diri kamu yang dulu. Kamu nggak mau mengakui bahwasanya itu karma kamu, buah karma kamu. Itulah hasilnya buah karma kamu ini sekarang kamu hadapi. Jadi kamu mau hindari, nggak mau berubah, kamu nggak mengakui adanya buah karma lampau. Itu memangnya siapa itu? Itu adalah buah karma lampau kamu yang dulu. Nah, sekarang kamu lampaui lah. Kalau kamu nggak mau lampaui, kamu pasti akan cenderung mengulang. Nah, ini vipassana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Harus bisa membedakan ya. Sakit yang muncul ini secara alami
Yaitu dari buah karma lampau kita dengan sakit yang kita cari sendiri itu beda. Yang cari sakit itu memang ada di zaman Samudra itu, petapa-petapa itu. Dia percaya dengan menyakiti diri dia bisa mengikis atau menghapus buah karma lampau dia. Itu yang diajarkan oleh petapa Niganta Nataputa. Memang sih ada orang yang salah paham kan, menganggap apa yang kami ajarkan ini kan seperti itu, seperti Niganta Nataputa katanya. Beda. Kalau Niganta Nataputa itu dia sengaja menyakiti diri sendiri. Karena dia percaya dengan dia menyakiti diri dia bisa menghapus buah karma lampau dia. Dia cari sakit, duduknya di atas paku lah, kaki satu berdiri satu kaki lah, tak apa-apanya dia. Nah, kalau kita enggak, kita duduk biasa aja, duduk yang nyaman. Nah, kalau ada muncul sendiri itu yang kita hadapi, bukan cari sakit. Ini yang banyak salah kaprah. Bahkan ada yang memfitnah mengatakan, oh kami tidak sesuai sutta. Justru ini sesuai sutta, ini Buddha yang sendiri yang arahkan. Kalian harus bertekad seperti itu katanya. Kalau nggak percaya saya cari itu suttanya itu ada. Nah, Buddha kasih contoh kepada para murid, kalian juga harus bertekad seperti itu. Tapi banyak orang yang dibikin alasan. Oh Buddha bilang tuh ekstrim, jalan tengah. Ya ini Buddha jalan tengah, dia apapun yang muncul, dia hanya tahu, dia hanya mengamati, hanya menyadari. Dia juga nggak nyari sakit kok. Ya kamu teliti, ini sakit yang muncul itu kamu yang cari sakit punya apa, dia muncul sendiri. Kecuali kamu duduk cari sakit, nanti aku sedang duduk ya, kamu ambil jarum tusuk-tusuk saya lah, cubit-cubit saya lah. Kan nggak ada yang cubit-cubit kamu, yang tusuk-tusuk kamu. Jadi dari mana itu muncul? Siapa yang nyiksa kamu? Nggak ada. Itu adalah semua hasil dari buah karma lampau kita. Ya kamulah yang selesaikan lah. Mau suruh siapa yang selesaikan? Nah, dengan pengertian ini ya, kamu akan lebih yakin dengan buah karma lampau. Oh, ternyata begitu ya. Kamu lebih yakin dengan hukum sebab akibat. Kamu lebih yakin dengan hukum karma. Wah, saya nggak mau lagi menyakiti orang. Saya nggak mau lagi menyakiti makhluk hidup. Nanti saya juga yang terima akibatnya. Pernah nggak kalian waktu merenungkan sakit apa sampai kamu merenungkan hal seperti ini? Oh, kenapa ini saya bisa sakit ya? Nah, ini di sutta juga ada Buddha ada ngomong. Kalau kamu mengalami sakit, penyakit yang menyiksa, artinya apa? Kamu pernah menyakiti. Nah, sehingga kamu sekarang mengalami sakit, penyakit ini. Kalau kamu sudah ada pengertian ini ya, kamu mau lagi nggak menyakiti orang? Kalau misalnya ada orang yang menyakiti kamu, kamu benci dia atau kamu malah kasihan sama dia? Kasihan. Kasihan sama dia. Karena dia nggak ngerti. Nanti dia akan kena akibatnya. Nah, dia nggak ngerti ya. Dia lakukan berulang. Numpuk banyak tuh. Itu nggak bisa ngelak. Dia nanti tetap akan ngalami sendiri. Nah, dengan pengertian benar ini ya, jadi kita akan semakin paham. Oh, ini Buddha bilang ya, segala sesuatu itu dia pasti ada sebabnya. Nah, segala sesuatu kalau sebabnya selesai, nggak akan ada akibatnya lagi. Nah, inilah sekarang kita meditasi ya, kita menyelesaikan sebabnya supaya akan datang. Nggak ada lagi akibatnya. Nah, jadi ya, ketika kalian meditasi, mengalami sakit yang sangat sakit itu karena kamu pernah menanam karma kebencian yang begitu kuat. Jadi dia sumbernya memang asal mulanya, sebabnya akarnya adalah kebencian. Maka Buddha sebut ini 3 akar kejahatan, loba, dosa, moha. Inilah akarnya. Kayak tadi ya, kalian meditasi itu ya, kalian belum cabut ke akarnya, karena nggak tuntas, cuma cabut daunnya aja, daunnya, rantingnya, mungkin sampai batangnya, tapi akarnya belum. Artinya apa? Dia masih ada kondisi untuk tumbuh lagi. Bante mau kalian meditasi itu cabut sampai akarnya, supaya dia nanti nggak tumbuh lagi. Kalau kamu udah cabut sama akarnya, nggak akan ada lagi akibatnya nanti.
ya. Nah, jadi kalian berjuang sampai tuntas ini.